Yeremia, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Yeskiel, gitu ya. Bahkan yang dipasung itu siapa? Yang dipasung? Bukan. Ini ambil Nabi ini. Yeremia, ya Yeremia itu. Yeremia ketika menubuatkan kamu ini bakal dibuang ke satu negeri. Tapi ada pemimpin-pemimpin agama yang lain lagi. Ada nabi-nabi palsu. Enggak mungkin. Ya, ini pasti pembuatan palsu. Sampai Yeremia harus dipasung. Ya, pakai gandar gitu ya. Pakai gandar. Dimasukin ke penjara. Ini saking luar biasa. Dan pelanggaran yang lain adalah dia pelanggaran terhadap hari Sabat. Ya, hari Sabat tidak dihargai. Ya, hari Sabat kalau kita itu hari Minggu lah ya, hari ibadah. Ini seperti ini. Baik, kita kembali lagi Bapak Ibu ya, di ringkasannya. Nah, mungkin saat ini di antara kita sedang berada di negeri yang jauh itu. Ya. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu. Semakin lapar, semakin mati kelaparan. Sebelum Bapak Ibu mati kelaparan, ada hal yang baik. Akuilah dan sadarilah itu kondisi itu ya. Itu langkah pertama untuk bangkit. Ya. Bapak Ibu kalau ada yang merasa saya sekarang ada di negeri yang jauh, nggak tahu gimana. Ya. Ini langkah yang ya. Satu momen kesadaran, menyadari ya. Ada firman yang bicara. Mungkin lewat pikiran kita, mungkin lewat hati kita, mungkin bisa lewat teman kita berbicara. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang rupahan Bapakku yang berlimpah-limpah makan. Jadi ketika firman itu bicara, ada kelimpahan di rumah Bapak. Sekarang saya aku mati kelaparan, hati saya hancur, damai sejahtera tidak ada. Padahal ketika kita bersama Bapak setiap hari, bukan saya aja, bukan anak itu saja, tetapi pegawai-pegawainya pun mendapatkan sejahtera, bahkan berkelimpahan. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Ya, pilih di rumah Bapak ya. Nah, firman ini seringkali datang dalam kehidupan kita. Ada yang kita pelajari, yang kita dapat dari firman di gereja ketika ibadah, atau mungkin di doa, atau juga di PA, atau mungkin kita baca juga gitu ya. Firman itu tidak sih. Firman itu mengingatkan akan kebaikan Bapa. Ya, kebaikan Bapa. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang menjadikannya. Bapak Ibu ingat, ketika putus harapan, saya bingung nih. Ingat kasih Bapak, ingat kebaikan Bapak. Tuhan itu baik kepada semua orang, pada semua orang. Dan bukan itu aja, dikatakan di Galatia ya. Kamu ini bukan hamba lagi, tetapi kita adalah anak. Jika kamu amanah, maka kamu adalah ahli-ahli waris. Seringkali firman itu mengingatkan. Bukan motivasi, bukan kita ikut seminar, ya boleh ikut seminar, ikut motivasi boleh. Tapi itu yang mungkin hanya bertahan sehari dua hari. Tetapi kita ketika ada firman yang menerangi, memberikan pencerahan kepada pikiran kita, kepada hati kita, kepada jiwa kita, itu luar biasa, lebih daripada seminar-seminar. Bapak Ibu ingat, ya. Jadi kenapa perlu baca firman? Pasti satu kali firman itu akan bicara di dalam hati.
Firman itu adalah firman yang hidup. Firman itu adalah Allah sendiri. Ya, Allah sendiri dikatakan di dalam Yohanes 1, ya. Firman itu adalah Allah yang menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus, ya. Firman itu yang menjadikan langit dan bumi di Kejadian 1 juga. Jadi ada satu kuasa di dalam firman itu. Langkah pertama tadi menyadari bahwa kita ada di negeri yang jauh. Yang kedua, bila firman itu bicara. Nah, nggak cukup Bapak Ibu ya, hanya kita sadar aja. Ada satu langkah lagi yang perlu kita lakukan, ya. Ambil keputusan, ya, ambil keputusan. Dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Langkah berikutnya, nggak cukup kita sadar, nggak cukup, aduh ini saya udah jatuh terlalu dalam, saya udah tersesat. Nggak cukup hanya sekedar kita memahami, menyadari itu. Ada satu hal lagi, ambil keputusan. Saya akan bangkit. Seperti anak itu, dia bangkit di kandang babi itu, dia bangkit.